guys, perkenalkan nama saya Siti Ajijah, saya dari kelas 11 siswa 2. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan nafzah, jenis-jenis nafzah, dan bahayanya menggunakan nafzah. Baik, pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan nafzah. Nafzah merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat memengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Nafzah secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, yaitu diminum, dihisap, dan dihirup, maupun disuntik dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang, dan pemakaian yang berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis nafzah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologik. Baik, narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh heroin, koroin, dan ganja. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin, betidin, turunan garam, dan golongan tertentu. Yang ketiga, narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, yang banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalnya, korein, garam-garam, dan narkotika dalam golongan tertentu. Psikotropika. Setiap bahan baik alami ataupun bahan buatan narkotika yang berkhasiat psikoaktif mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah psikotropika golongan 1. Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk golongan ini yaitu MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Yang kedua, ada psikotropika golongan 2. Adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contohnya, amfetamin, pensiklidin, sekobatrabital, metakualon, dan metialifedinan atau Ritalin. Yang ketiga, ada psikotropika golongan 3. Adalah psikotropika yang berkhasiat menjadi pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya, phenobarbital dan flunitrazepam. Yang keempat ada psikotropika golongan 4. Adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, diazepam, clobazam, beroxazepam, clonazepam, holodiazepiase, dan nitrazepam. Penyalahgunaan nafzah disebabkan oleh faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafzah dimulai atau terdapat pada masa remaja. Sebab, remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik, maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan nafzah.
anak remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk penyalahgunaan nafza. Selanjutnya disebabkan oleh faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor lingkungan yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahgunaan nafza antara lain adalah lingkungan keluarga, di mana komunikasi orang tua kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis. Yang ketiga, orang tua bercerai atau berselingkuh atau kawin lagi, orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Ada lagi orang tua oritorior atau orang tua serba melarang. Ada juga orang tua yang serba memperbolehkan atau permisif. Ada juga kurangnya orang tua yang dapat dijadikan model atau teladan. Yang selanjutnya ada orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah nafza. Yang selanjutnya ada tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah atau tidak konsisten. Selanjutnya, kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga. Selanjutnya, orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahgunaan nafza. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah juga sekolah yang kurang disiplin, sekolah yang terletak dengan tempat hiburan atau penjual nafza, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, atau sekolah yang adanya murid pengguna nafza. Selanjutnya ada lingkungan pergaulan, di mana berteman dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman, teman atau kelompok atau pengedar narkoba. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat atau sosial, lemahnya penegakan hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Selanjutnya adalah faktor nafza. Mudahnya nafza dapat di mana-mana dengan harga terjangkau. Banyak iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. Khasiat farmakologik nafza yang memenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat eufora, fleas, tonhik, teler, dan lain-lainnya. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang penyalahgunaan nafza. Karena faktor pergaulan biasanya seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan nafza. Selanjutnya, terapi dan rehabilitasi. Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan nafza. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang yang tidak mampu mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini. Terutama kalau ia baru menggunakan nafza pada fase awal, pasien tersebut dapat digolongkan dengan meminimalisasi efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari nafza. Sebagaimana sebagian pasien memang telah abstinensia terhadap salah satu nafza, tapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis nafza lain. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps. Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah clean, maka ia disebut sleep. Bila ia menyadari keliruannya dan ia memang telah dibekali keterampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relaksasi prevention program terapi kognitif, opiat antagonis, maintenance therapy dengan naltrexone merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps, memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama, tetapi rumutan maintenance metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran tetapi golongan ini. Sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. See you.